Ya, pernyataan dari kubu relawan Pak Prabowo ini bagi saya itu sangat memalukan sekali. Mempermalukan relawan Barajepe dan Jokowi yang semula mereka berpikir bahwa Pak Prabowo ini sangat membutuhkan Gibran. Makanya mereka mendukung 2 periode. Seolah-olah Prabowo itu sangat membutuhkan relawan Jokowi. Makanya relawan Jokowi mendukung 2 periode. Padahal ternyata kubu Pak Prabowo nggak butuh relawan Jokowi, nggak butuh Gibran. Selamat malam semuanya. Bulan madu politik antara kubu Prabowo dan Gibran ini ternyata nggak berlangsung lama. Nggak nyampe 1 tahun ternyata kemesraan mereka. Tidak semesra seperti ketika masih kampanye sebelumnya gitu ya. Kalau masih masa kampanye kan kelihatan wah ini menyatu sekali sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah pasangan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekarang mulai sangat kelihatan sekali bagaimana antara 2 kubu ini saling menunjukkan kekuasaan, saling menunjukkan kekuatan masing-masing kubu gitu. Ya sebelumnya kelihatan masih ya, internal gitu ya, masih diam-diam adu kekuatan, unjuk kekuasaan gitu. Misalkan seperti menteri-menteri datang ke rumah Jokowi, Prabowo datang ke rumah Jokowi, masih diam-diam gitu kan. Masih kelihatan ada matahari kembar gitu ya, masih terlihat harmonis, tapi ya kelihatan antara 2 kubu menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Tapi semakin kesini semakin terdengar keluar. Yang awalnya kelihatan harmonis jadi kelihatan sangat bertolak belakang gitu. Ibarat orang yang berumah tangga gitu ya, ini pertengkarannya udah sampai ke rumah tetangga. Udah kedengeran. Semua orang udah mendengarkan ketegangan di internal antara kubu Prabowo dan Gibran. Dan panas-panasnya mereka ini memuncak ketika Hasto dan Tom Lembong diberikan amnesti dan abolisi. Wah, langsung pecah itu. Kader PSI langsung menuntut agar Prabowo dilengserkan gitu. Dan itu tidak ada koreksi dari Kaisang, tidak ada koreksi dari Jokowi, dan kubu Prabowo diam mengamati. Oh gitu ya maksud kalian. Lengserkan Prabowo, majukan Gibran sebagai capres. Harapan kita hanya Gibran, kata kader PSI. Dan setelah itu, setelah kemarahan luar biasa dari kader PSI ini, itu kemudian berlanjut dengan pemecatan terhadap Budiari. Di reshuffle, diganti, dan itu tanpa pemberitahuan, dan itu nampaknya membuat Jokowi agak panik. Bentar ini katanya. Kayaknya gitu ya. Ini kalau sikap kader-kader PSI atau para pendukung Gibran di bawah itu masih sama menyuarakan kekecewaan kepada Prabowo, lengserkan, ganti atau capreskan Gibran di tahun 2029 dan sebagainya, ini bisa membuat relawan-relawan Jokowi dihabisi. Jadi nggak punya jabatan apa-apa seperti Budiari. Makanya, wah ini jangan sampai semuanya babak belur atau disingkirkan dari kue kekuasaan gitu. Karena kalau disingkirkan semua, ya mau jadi apa mereka? Kalau sampai PSI disingkirkan, Raja Juli Antoni juga dipecat gitu ya. Satu kementerian semua kader PSI nggak bisa kerja lagi misalkan. Ini bisa hancur lebur mereka. Makanya Jokowi langsung muncul gitu ya, langsung memberikan instruksi kepada Barajepe sebagai relawan selain Projo atau selain Budiari untuk memberikan statement bahwa relawan Jokowi diarahkan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. 2 periode katanya. Padahal sebelumnya mau lengserkan. Ini sekarang Prabowo Gibran 2 periode. Ya karena mungkin kelihatan udah mulai panik sehingga ya harus membuat pernyataan seperti itu. Tapi di kelompok elit ini kayaknya nggak bergeming gitu. Nggak ada orang berdiskusi soal usulan atau apa yang disampaikan oleh relawan Barajepe, sehingga harus Jokowi sendiri yang memberikan pernyataan bahwa saya sudah menginstruksikan kepada relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Tapi itu pun nggak cukup untuk menyelamatkan Hasan Nasbi ya. Tetap dipecat Hasan Nasbi, tetap diganti. Tapi mendukung 2 periode itu karena ya 2 kekhawatiran itu. Takut orang-orang Jokowi semakin habis. Yang kedua, ya takutnya Gibran juga disingkirkan. Jadi jangan sampai gitu. Nah, yang menarik adalah dari apa yang disampaikan oleh relawan Barajepe atau Jokowi untuk mendukung 2 periode,
itu kemarin direspon secara tegas dan menyakitkan sekali oleh relawan Prabowo. Karena setelah Bara JP bikin acara yang ala-ala gitu ya, relawan Prabowo juga bikin apel kebangsaan. Apel kebangsaan. Yaitu terserah, apel kebangsaan itu bulan apa aja bisa. Nggak harus bulan Agustus gitu ya, Desember bisa. Hari apa bisa. Hari apa aja bisa gitu, nggak ada aturannya. Jadi mereka bikin apel kebangsaan untuk memberikan satu pernyataan balasan kepada relawan Jokowi dan Jokowi sendiri bahwa mereka fokus untuk mendukung Presiden Prabowo dan di 2029 terserah siapapun cawapresnya, nggak penting siapa. Dan tidak harus Gibran. Ya, ini kan menunjukkan bahwa kemarahan relawan Prabowo kepada kubu Gibran itu udah diubun-ubun. Yang sebelumnya mereka mau lengserkan lah, mau apalah gitu ya, mau capreskan Gibran, sekarang tiba-tiba minta 2 periode. Itu dijawab telak sekali sama relawan Prabowo Subianto. Ya bagi saya ini cerita lama gitu ya. Cerita pertengkaran dua kubu ini itu sebetulnya ya bukan cerita baru gitu. Ya kalau di internal politik atau orang-orang yang mengikuti cerita-cerita di politik kekuasaan gitu, ini ya biasa aja. Hanya berlanjut saja gitu ya. Seperti orang yang semula tengkar diam-diam, hanya lewat telepon, hanya bisik-bisik gitu ya. Kalau tengkar masih ditutup pintunya, ini tengkar udah buka-bukaan. Pintunya dibuka, tengkar teriak-teriak. Ya karena apa yang disampaikan oleh relawan Prabowo Subianto itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak butuh Gibran gitu. Seolah-olah mereka akan mengatakan bahwa Gibran itu nggak penting. Terserah gitu. Gibran itu cuma ya, jadi mau ada Gibran, gak ada Gibran, presidennya tetap adalah Prabowo Subianto. Dan ini menjadi sebuah penegasan yang sangat penting bagi kubu Prabowo bahwa ya memang pada akhirnya mereka tidak pernah mengakui keterlibatan atau pengaruh dan peran Gibran di Pilpres 2024 atau Pilpres yang di masa yang akan datang. Karena bagi mereka Gibran itu ya numpang aja. Yang membuat Prabowo jadi presiden ya Prabowo sendiri. Itu keyakinan dari kubu Presiden Prabowo gitu ya. Sementara keyakinan dari kubu Jokowi, kubu Gibran, mereka meyakini bahwa kalau Prabowo tidak didukung Jokowi, kalau tidak didukung oleh Gibran, kalau Gibran bukan cawapresnya, ya pasti nggak akan menang. Itu keyakinan atau skenario yang dicoba didengung-dengungkan oleh kubu PSI dan kubu Jokowi, termasuk salah satunya adalah Ade Armando gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka berjasa luar biasa kepada Pak Prabowo gitu, dan ya Pak Prabowo harus ikut apa kata mereka, harus ikut agenda-agenda mereka dan mengamankan kepentingan politik mereka. Maka ketika Hasto diberikan amnesti, Tom Lembong diberikan abolisi, dua sosok yang menjadi lawan politik Jokowi secara pribadi, itu kemudian membuat PSI jadi murka gitu, karena dianggap tidak dihormati. Mereka merasa punya hak untuk marah kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini jadi presiden karena PSI, karena Gibran, karena Jokowi gitu. Ini kok malah tidak mempertimbangkan perasaan kubu Jokowi yang selama ini berhadap-hadapan dengan Hasto dan Tom Lembong gitu. Jadi itulah cerita di dalam peta kekuasaan internal hari ini yang mungkin semakin hari semakin kelihatan mereka sedang adu mekanik, adu kekuatan. Ya bagi saya pribadi, saya lebih sepakat dengan kubu relawan Pak Prabowo gitu, karena ya Pak Prabowo nggak butuh Gibran gitu. Ya buat apa? Capres banyak gitu ya, partai banyak. Gibran siapa gitu? Anak Jokowi, iya memang anak Jokowi, tapi partai mana yang mau mendukung? Nggak ada. Sampai hari ini satu-satunya partai yang mungkin, itu pun masih mungkin mendukung Gibran cuma PSI. Yang lain enggak gitu. Jadi ya pernyataan dari kubu relawan Pak Prabowo ini bagi saya itu sangat memalukan sekali. Mempermalukan relawan Bara JP dan Jokowi yang semula mereka berpikir bahwa Pak Prabowo ini sangat membutuhkan Gibran. Makanya mereka mendukung 2 periode.
Seolah-olah Prabowo itu sangat membutuhkan relawan Jokowi. Makanya relawan Jokowi mendukung 2 periode. Padahal ternyata kubu Pak Prabowo nggak butuh relawan Jokowi, nggak butuh Gibran. Nggak butuh gitu. Karena bagi mereka yang penting Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo yakin akan tetap bisa jadi presiden siapapun cawapresnya nanti. Jadi ini adalah pernyataan yang telak sekali dari relawan Prabowo, pernyataan yang sangat mempermalukan kubu Jokowi dan Bara JP karena kepedean mereka, kegeeran mereka hari ini itu dimentahkan semua. Mereka merasa hebat, merasa super gitu ya. Nggak ada, bagi kubu Prabowo mereka nggak dihormati sama sekali kok, gitu. Nggak dibutuhkan. Kalau Gibran sekarang mau jadi oposisi, silahkan. Kan seolah-olah seperti itu gitu. 2009 nggak harus Gibran katanya gitu. Jadi ya ini adalah sebuah bulan madu politik yang berakhir lebih cepat dibandingkan kebiasaannya gitu. Karena biasanya kan bulan madu politik itu setahun lah. Ini nggak nyampe setahun gitu dan sudah ada pertentangan seperti ini. Jadi ya mungkin ke depan akan semakin keras dan kita akan menyaksikan drama-drama politik yang lebih rame dibandingkan hanya masalah pertengkaran keluarga. Ini akan lebih rame gitu, meskipun tidak akan ada panci melayang dan sebagainya, tapi ya mungkin yang melayang adalah jabatan-jabatan pro atau loyalis Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.